Peggy Setiawan bukan siapa-siapanya saya, tapi nyawa itu jauh lebih penting. 7 terpidana bukan saudara saya, itu saudara kita semua. Karena kita Pancasila. Kita harus bersatu menyelamatkan mereka. Ya enggak? Kita harus menyelamatkan mereka, enggak saya doang. Bersatu. Ya enggak? Bisa dengan pengacara seorang diri? Nggak bisa. Nggak bisa. Seteruan kita lah saat ini bermedia digital, ya, digital ini. Seteruan kita lah yang membantu. Apa? Hakim, penyidik, nanti akan berpikir. Bisa jadi nanti kalau mereka tidak membebaskan, akan demo, itu satu. Akan terjadi membakar, itu kedua. Ketiga, akan membuat mereka tidak nyaman dimanapun mereka berada. Sekarang ini netizen seluruh rakyat Indonesia udah bersatu, ya kan? Mereka keras dibayar keras. Kalau mereka slow, tapi pasti orang akan sabar. Kalau orang rakyat Indonesia disuruh sabar-sabar terus sampai mencapai 8 tahun, rakyat Indonesia bukan nabi, itu aja. Ya, bukan nabi. Kalau kalian sabar semua seperti nabi, udah diangkat jadi nabi semua, nabi. Ya, jadi kaget. Ya, seperti itu. Jadi kita sebagai rakyat bersatu untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang masih dijeruji. Yang rekayasa, hukuman rekayasa, ya, hukuman rekayasa perlu dibabat habis. Karena apa? Ketumanan. Ya, ketumanan. Tanpa kita yang bunyi, siapa lagi yang akan membela mereka? Ya kan? Pakai hijab tua, Mbak, mau tua mau muda itu ya suka-suka ini. Tapi kita harus bisa menempatkan diri, Mbak. Ya, harus bisa menempatkan diri. Kalau di sini cara kita seperti apa, menempatkan diri kita seperti apa. Kalau menghadapi orang di luar, menempatkan diri seperti apa. Kita harus bisa menempatkan diri dan adaptasi. Gitu aja. Amin. Semoga juga pendukung-pendukung Nyai, ya, dari manapun kalian berada, semua sehat walafiat. Ya. Jadi seperti itu. Sambil ngopi, bro. Ngopi sore kita. Ini masih mau jam 5 ya. Ya, mantap. Seruput kopi dulu ya. Jadi seperti itu, bro. Ya. Ya, saya ikut mendukung bagi orang-orang yang ingin menyelamatkan yang namanya 7 tersangka yang tidak bersalah. Orang-orang yang diciptakan agar menjadi tersangka. Dari kasus sajam dipindahkan ke kasus pembunuhan. Nggak lucu. Coba bayangkan kalau keluarga kita seperti itu. Terjadi pada anak kita. Apa daya kita? Mau ke siapa kita mengadu? Ke kepolisian? Nggak mungkin ditanggapin kan? Tuh. Nah, ada pula itu orang tadi ya, terlambat saya balasnya ya. Mbak, si Bagong apa siapa? Bogang apa Bagong sih namanya? Nah, si Bagong itu. Mbak, 2008 sidangnya sudah berlalu. Kenapa nggak viral? Tetap aja goblok plus itu orangnya. Goblok plus itu gimana sih? Kenapa? Dulu aja sidang itu sidang tertutup, tidak terbuka seperti sekarang. Coba kalau terbuka, geger, Mbak. Ya, geger banget. Ya tak? Coba kalau terbuka, pasti geger. Ya tak? Karena sidang tertutup, orang bergantian nguping coba di pintu, di bawah jendela. Ya tak? Nah, seperti itu. Nah, kepada siapa mereka mengadu? Ke LPSK, Komnas HAM belum ditanggapi. Toh baru-baru sekarang toh Komnas HAM baru bergerak. Ya kan? Nah, ada pula orang menyindir di situ. Ya, jangan sentil-sentil katanya presiden. Ya, harapan kami agar presiden yang menginstruksikan kepada Bapak Kapolri. Kalau memang Bapak Presiden ya benar-benar mencintai negara ini, tinggal instruksikan kepada anak buahnya atau menteri dalam negeri misalnya, kamu tidak mampu ya mengerjakan tugasmu, copot. Kepada Bapak Kapolri ya misalnya, ya kan, Pak Kapolri, kenapa kasus Vina ini dari 2016 belum tuntas-tuntas, tolong dong selesaikan. Kalau Anda tidak mampu menyelesaikannya, Anda saya pecat. Bisa kan seperti itu kan? Bisa kan seperti itu kira-kira?
tiap penonton naik nge-lag, makanya itu ya, roomnya kita tutup dulu, nggak bisa, nantilah ya, sabar aja lah bro. Saya tuh paling bisa satu orang dan yang lainnya ya, karena apa, ini nge-lag, jadi orang-orang komen itu nggak bisa. Nah, jadi begitu bro ya. Nah, cukup kita membalas pertanyaan-pertanyaan orang aja ya. Nah, rencananya saya kan untuk membalas teman kita, salah satu yang live dipelintir-pelintir lah tentang mimpi saya itu ya, dipelintir-pelintir. Jadi dibilang musyrikin. Tapi kembali lagi ke niat sholat kita ya. Seperti itu kan? Sehat, amin. Jadi kita yang saya tolak-tolak itu karena nge-lag bro ya. Besok insya Allah saya bersama Evander ya, saya lagi janjian sama Evander dulu ya untuk membalas orang-orang yang itu ya. Jadi seperti itu bro ya. Nah, ada lagi orang yang komen di konten-konten saya, ada yang di YouTube, ada yang di sini, bubarkan saja polisi, ambil alih sama TNI. Tidak bisa kan, seperti ini bro, boleh-boleh saja bergabung mengatasinya. Kalau polisi dibubarkan nggak bisa ya. Emang kamu punya anak laki-laki nggak ada, kalau dia punya cita-cita polisi bagaimana? Siapa yang akan menerima? Atau ada maling di situ, siapa yang akan nangkap? Suruh TNI dulu. TNI bukan wewenangnya gitu kan ya. Tapi kalau kolaborasi antara TNI dan Polri bisa sepertinya ya kan, seperti itu. Jadi jangan menyudutkan pula, bubarkan saja polisi, kami tidak butuh polisi. Jangan goblok, jangan terbawa arus ya. Nggak bisa Indonesia tanpa polisi ya, seperti itu bro ya. Kalau kolaborasi dengan TNI bisa kayaknya ya, seperti itu ya enggak ya. Ya sekarang ini kan gratis ya kan, pendaftaran apa namanya, ikutan seleksi di kepolisian maupun TNI kayaknya kan. Tapi banyak di luar daerah itu saya dengar-dengar masih ada yang bayar nih. Semoga ini Panglima nih dengar ya Bapak. Jadi di luar daerah itu masih banyak yang bayar Pak, terutama daerah-daerah ini masih banyak yang bayar. Mau masuk TNI, anak-anaknya dipungut kurang lebih 50 juta itu Pak. Jadi mudah-mudahan itu terbongkar ya dengan caranya sendiri nanti ya. Ya, kembali lagi kita mengenai tema masalah 7 terpidana ya. Jadi mudah-mudahan yang 7 terpidana ini cepat dilepaskan. Ya, menurut saya gini bro, penyidik dari Kapolda Jawa Barat seandainya jujur, Indonesia pasti bisa memaafkan. Betul nggak? Betul nggak? Asalkan yang 7 itu ya keluarkan tanpa bersyarat. Lalu apa? Bisa nego kan? Kalau memang itu jual beli, ya kan bisa nego kan? Kalau memang ketujuh terpidana itu dijual belikan, bisa negosiasi nggak kira-kira Pak Jabar? Ya, untuk 7 nyawa yang ada di jeruji itu, kira-kira bisa negosiasi nggak? Seandainya kalau analisa saya begini ya Pak Jabar ya, Pak Polisi ya, Polda Jabar terutama khususnya yang terhormat, kalau memang 7 terpidana itu minta dinegosiasi dengan yang bersangkutan, orang yang salah tangkap atau orang yang menciptakan yang namanya tersangka serta menciptakan bukti-bukti, Indonesia bisa memaafkan. Tidak perlu menuntut itu ini, saya rasa. Asalkan keterangan tidak bersalah, ketujuh yang namanya terpidana itu dibebaskan tanpa bersyarat. Beri keterangan, beri kami maaf gitu. Bisa kok menerima Indonesia. Saya rasa sama perasaan dengan saya. Bisa menerima Pak. Tapi kalau semua bukti sudah dihilangkan, udah 7 terpidana kalian pendamkan, ya orang lain mau nemuinya susah, ya segala macam dipersulit, apa jadinya? Indonesia akan marah. Ya bukan saya provokator, bukan. Indonesia akan marah. Ya kan? Indonesia akan marah. Nah seperti itu. Kalau memang di negosiasi bisa jalan pintas misalnya, yuk Ibtu Rudiana nggak mau dibawa seret-seret, keluarkan. Kami butuh keterangan dari yang 7. Ya kan? Kita butuh keterangan dari yang 7. Apa jawabannya? Seperti itu. Indonesia bisa memaafkan kok Pak, gitu. Ya hadapi deh dengan gentle, jangan berlari.
hadapi dengan gentle. Gitu aja. Lihatlah Sambo, gentle dia. Gentle nggak Sambo menghadapi itu? Gentle dia, ya kan? Dia hadapi persidangan itu, selagi pun dia yang namanya dia itu jenderal itu, ya kan? Jadi dia hadapi. Begitu juga dengan Ibtu Rudiana. Apa salahnya Pak Ibtu Rudiana? Yang namanya jangan pandang bulu teman atau masih sepupuhnya seorang pejabat tinggi atau pamannya atau mertua gitu, Pak Rudiana ya, pejabat tinggi ya, berpengaruh di seluruh negara ini misalnya ya. Apa salahnya Pak Rudiana itu jujur? Mungkin Indonesia bisa maafin. Lihatlah, berkacalah dengan Sambo. Sambo jujur, ya kan? Sambo jujur orangnya. Ya ta? Itu salah satu orang gentle. Ya kan? Salah satu orang gentle. Ngopi dulu Widya. Oh, dari tadi masih dia kopi, Bro. Ya. Jangan lupa Anda ngopi di situ ya sambil nonton. Bagi orang yang berseberangan sama saya, kopi dingin pun menjadi panas di hatinya. Seruput dulu kopinya. Ah, mantap wasurantap, Bro ya. Sambo jujur karena anak buahnya. Ya kan toh? Terbebas dari hukuman mati kalau jujur. Ya. Jangan juga menjudge orang yang bagaimana-bagaimananya. Ya enggak? Sambo kan orangnya jujur. Jadi dibukalah secara umum yang namanya persidangan. Mau nggak mau walaupun disudutkan, yang penting derajatnya suatu saat akan terangkat kembali. Daripada begini, udah derajatnya tinggi-tinggi, nyungsep. Ging sujud di situ nanti. Apa jadinya? Udah tua, nyungsep pula, nungging pula di situ. Ya. Ya enggak? Mendingan kita jujur. Ya jujur. Tak nyungsep sebentar. Perlahan-lahan kita bangkit. Begitu kan? Daripada kita wah lenggang-lenggang tinggi, Bro. Giliran jatuh trak. Nggak ada harganya sama sekali. Nggak mau begitu. Masih mending kalau kata saya Sambo. Ya Sambo mengorbankan harga dirinya, mengorbankan segala prestasinya, ya kan? Ditersangkakan. Sambo ada dua sisi. Sisi baiknya ada. Ya, terutama banyak yang nggak nganggur dulu selama yang namanya Sambo menjadi pejabat. Bukan hanya di bidang judi, bukan, tapi di bidang-bidang proyek ada izin, dapat izin. Penambang pasir, penambang batu. Itu dimudahkan. Ya, jadi seperti itu, Bro. Bukan saya nggak tahu dia, karena dia jujur. Nggak apa-apa, jatuh sementara dia sebagai polisi, sebagai jenderal, ya kan? Tapi ujungnya suatu saat Allah akan membalasnya, naik derajatnya. Bisa jadi. Karena di balik itu ada hikmahnya. Ya kan? Begitu kan? Masih bisa cemerlang ke depan. Contoh, Bapak Susno Duaji. Orang jujur itu banyak musuhnya. Musuhnya yang mana? Kalang kabut, nggak berani tampil di mana-mana. Musuhnya itu jenderal-jenderal musuhnya dulu. Ya tak? Beliau tampil biasa aja, slow. Tetap menjaga marwah kepolisian. Selalu mengangkat yang namanya marwah polisi. Kepolisian karena beliau abdi negara melalui polisi. Pangkat beliau adalah jenderal. Ya kan? Walaupun dia jatuh, dijatuhkan, bukan jatuh, dijatuhkan oleh seseorang, namanya tetap cemerlang. Ya. Seperti itu kan? Bro, ini saya acak nanti nomornya. Aduh, tolong screenshot, Bro. Nanti ke DM ke saya yang ada yang komen mabok oli itu. Ya, user apa itu namanya? Ini saya ya udah saya screenshot. Jadi saya harus tahu dia. Nomor ini Pak, dia daftarnya pakai nomor telepon, bisa ditelepon ya, Bro. Ya. Dia bisa ditelepon. Giginya gemoy ya, makanya itu Widya ya punya ciri khas sendiri ya, walaupun giginya gemoy. Artinya kenapa? Orang punya taring gemoy ini ya nggak pernah nyenggol orang duluan. Kalau disenggol kena gulung habis. Itu orangnya. Tapi tidak munafik ya. Rasman gimana itu? Celengan bagong.
Celengan Bagong kok ditanya. Aduh. Iya betul-betul, Rudiana harus ditangkap. Ya betul. Loh, minta ini begini loh, ya ngejawab ke Hotman Paris begini, mau bertemu asalkan ada syarat. Syaratnya apa? Lah itu Peggy Setiawan Kuli Bangunan harus ditetapkan jadi tersangka dulu. Ih, enak banget. Coba deh anaknya atau bininya dijadikan tersangka dulu baru keluar sampean. Ya enggak? Kita ambil alih. Ya. Yang namanya itu Celengan Bagong nyosor-nyosor juga, bro. Nafsunya gede juga ya. Atel-atelan, ngacengan rupanya. Emang masih ada barangnya? Anjir. Man, Rasman, man. Tak, ya Celengan Bagong. Emang masih begini? Ya, perasaan kegendutan itu kejepit deh, nggak bisa berdiri dah. Ya. Bro, karena saya ini seorang di bidang kesehatan juga dulunya juga dengan ibu-ibu BNN juga ya kan. Jadi paham ya alat-alat itu digunakan itu untuk itu juga tahu ya semuanya. Jadi begitu, Bro. Nggak usah heran kalau ceplos-ceplos saya itu menarik gitu ya. Lah iyalah. Biasanya fisik orang gendut banget udah kayak Celengan Bagong begitu. Itunya kejepit ya. Biji salangnya bisa ke belakang. Man, Rasman, jangan laporkan saya ya. Lato-latonya. Kalau nggak bisa ya, itu orang kasus lato-lato nih sama Caca. Lato-lato. Aduh, Gusti, itulah lambang lato-lato, bro. Kenapa? Ya, sosok mendekati orang indigo, dia nggak taunya cium-cium juga tuh lato-lato. Ngaceng juga lato-latonya, masih kenceng gitu. Aku kira uratnya doang yang kenceng, bro. Ternyata lato-latonya juga nyinggit gitu. Ntar keselak gua minum. Udah mak, jangan bercanda. Ngakak. Lah iya, bro. Ya gimana nggak ngakak? Lato-latonya gitu, bro. Ternyata ada rahasianya semua sama Caca. Nah, gara-gara lato-latonya Rasman ini ya sama Celengan Bagong. Aduh, merusak ya. Bakso bulat-bulat. Bukan lato-lato. Rasman. Bila ku tatap ada bijinya, lembek-lembek rasanya. Mak PA. Anjir ya. Lah nyanyiin aja kalau yang mana Rasman itu ya, kasih aja itu lagunya Lato bakso bulat-bulat ya. Bukan lato gitu ya. Bila dipegang lembek rasanya. Jijai rasanya gitu, bro. Pentolan lato-lato, bro, biasa. Celengan Bagong nggak nyangka gue lato-latonya bisa bermain rupanya. Ya. Yeah. Celengan Bagong. Kok tahu, Bun? Lah. Jangan munafik lah, tahu semualah perempuan sama lato-lato itu. Ya tah? Lato-lato lito. Enggak, dia kelihat Caca cantik gitu, lato-latonya jadi kenceng, bro, jadi bakso bulat gitu. Ya. Bakso aci. Aduh. Lato-latonya Rasman ternyata bisa jinakkan yang namanya seorang indigo Caca. Ya. Bagaimana ini si botak? Ya. Santai, bro. Santai, bro, tapi dia akan laporkan saya kayaknya. Dikit-dikit lapor si botak. Kalau saya ya sebagai meja lapor, siapkan panci yang besar, tentung tuh kepalanya. Bosan gua dikit-dikit lapor, cengeng lo. Gede doang badan segede Celengan Bagong. Dikit-dikit lapor ya. Ambil gitu teflon, tempung kepalanya, rasanya datar deh. Aduh. Aduh. Aduh.
jaga-jaga ya. Siapa? Ini kemarin Caca ya. Cantik ya, itu yang indigo. Transfer 12,5 juta, pengen ketemu di Bali gitu loh. Aduh, Rasman, Rasman. Man, kebuka nih, Man, rahasiamu, Man. Ya, soal lato-lato ini. Man, ya, 12 juta untuk mainkan lato-lato. Kecil aman. Caca orang cantik begitu loh, hargain 12,5 juta tok. Ih, Android apa namanya? iPhone aja nggak kebeli, Bro, yang bagus. Yang bagus 21 juta, Man. 12,5 juta, Bang, ngongkosin ke Bali, deh. Dah. Nyampe ini nih ya sama si Rasman ya. Rasman bilang lato, latonya hidup. Nyanyiin aja, Bro. Ya. Bakso Rasman bulat-bulat seperti lato-lato ya. Bila dipandang tak ada duanya, lembek-lembek rasanya. Demi lato-lato Rasman transfer 12,5 juta ya untuk si Caca agar bisa datang ke Bali bermain lato-lato. Ntar diedit orang ini. Ya, ntar diedit orang nih, dinyanyiin ke Rasman itu ya. Jujur aja, nanti pasti ada yang nongol. Aduh, ciluk bah ya. Tenanan, Bro. Ya, nggak nyangka gua. Nggak nyangka, Bro. Jangan kan sampai sakit perut. Gua aja sampai pantat sakitnya ketawa. Nah, bakso aci, aduh, lembek-lembek rasanya, deh. Aduh. Ya kalau saya gimana nggak happy, Bro? Ya lihat orang kepalanya gede, badannya gede, ya nggak taunya nyosor-nyosor juga tuh. Ya bayar orang ya untuk ketemu ke Bali, bayar transfer 12,5 juta ya. Untuk pegang-pegang lato. Dah, Rasman, apa kata istrimu, Man? Istrimu udah tahu belum, Man? Kalau bayar yang namanya Caca 12,5 juta biar ketemuan di Bali gitu. Ya kan? Aduh, indahnya ya. Itu rumah tangga ya, siap mengeluarkan duit 12,5 sebagai perkenalan sama Caca ya. I love you, Man. yang nggak tahan itu I love you. I love you sayang gitu. Man kebuka rahasianya, Man. Rasman botak ya, demi lato-lato kau ya. Aduh. Demi lato-lato gitu, Bro. Najis. Ya ketahuan tuh Rasman. Ya Rasman botak. Lo mah jadi Kigolo aja kalau gitu, Man. Jangan jadi pengacara ya. Buat Kigolo bagus. Kalau udah bisa perkenalan aja 12,5 juta, Man. Ya mendingan jadi Kigolo aja daripada itu apa namanya, menjadi apa namanya itu, pengacara. Udah bujuk-bujuk lagi sama Caca, disuruh dukung jeblosin yang namanya Peggy Setiawan. Lo minta pentung ya, Man. Kalau gua kayak Caca ya, gua bawa pasukan nih dari belakang. Kalau gua kayak Caca ya, gua bawa pasukan nih dari belakang. Pokoknya segala